Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari IPS, tema 7, subtema 2 dan 3. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu menandai berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Setelah itu, Indonesia diduduki oleh Jepang yang berlangsung singkat sekitar 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena Jepang kalah melawan sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat setelah dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Kemudian atas peristiwa dibomnya dua kota Jepang, bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melewati berbagai peristiwa penting. Adapun peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Lingkai yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa yang ketiga adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Namun pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Yang keempat adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Yang kelima adalah perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal itu dilakukan atas usul dari Soekarni. 6. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan.
Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan S. Latif Hendra Diningrat. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sekarang mari kita lihat peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Peristiwa yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara tentara Jepang dengan pejuang Indonesia pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945 di Semarang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda berjuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. 3. Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi tindakan sekutu atau pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak. Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tanggal 30 Oktober 1945 memunculkan kemarahan sekutu. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Isi Mansert memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah. Dan ancaman tersebut ditolak sehingga sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya, Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu, hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkir keluar kota dan melakukan perang gerilya. Pertemuan rakyat Surabaya melawan sekutu tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. 4. Peristiwa Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. 5. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu pasukan sekutu dan pasukan Nika mempersenjatai para tawanan dan membentuk pasukan Medan Batalion KNIL serta melarang rakyat membawa senjata. Akhir dari pertempuran ini, sekutu belum berhasil diusir dari Medan. 6. Pertempuran Maragana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 November 1946 di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai
dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dan melakukan perlawanan. Akhir dari pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Saat ini, nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama sebuah bandara di Bali. 7. Bandung Lautan Api. Tanggal 21 November 1945, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan Sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan Sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Ada 3 sidang, yaitu dengan hasil sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Hasil sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Yang kedua adalah membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Pengertian dari pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan mensejahterakan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Sejarah lahirnya Pancasila. BPUPKI melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang ini ada 3 tokoh yang mengajukan pendapat tentang dasar negara Indonesia. Tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama tadi ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila, sehingga pada setiap tanggal 1 Juni, seperti yang kalian tahu, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang BPUPKI kedua, dibentuklah panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat dan menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah mendapat beberapa perubahan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, maka kerjakan halaman 92 sampai 93 ayo berlatih, halaman 102 ayo berlatih, halaman 115 ayo berlatih, halaman 139 dan halaman 141 ayo membaca dan ayo menulis. Kemudian halaman 176 ayo menulis. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.